Oke, balik lagi di Julian Educraft. Hari ini sebenarnya late post ya, upload yang sudah agak terlambat karena ini saya mau membahas tentang pembelajaran TVRI untuk yang hari Selasa, gitu ya. Kebetulan kan hari ini untuk tingkat SD dan SMP tidak ada matematika gitu ya, karena memang basis saya adalah matematika. Jadi kebetulan kemarin saya ada pekerjaan, jadi nggak bisa upload dan sekarang coba buat gitu ya. Oke, saya melihat kemarin di siaran ulang TVRI, kebetulan ada TV kabel di rumah jadi bisa melihat siaran ulang gitu ya. Untuk SD kelas 1 sampai 3 itu pembahasannya tentang operasi bilangan cacah gitu ya. Oke, ini untuk kelas 1 SD sampai 3 SD ya. Operasi bilangan cacah. Oke. Untuk tahu operasi bilangan cacah, kita harus tahu dulu. Sebelum operasinya kita harus tahu dulu apa sih bilangan cacah gitu ya. Maka saya jelasin sedikit. Bilangan cacah adalah bilangan atau angka lah ya, biar kalian paham gitu ya, yang dimulai dari angka 0 sampai seterusnya. Jadi kayak 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu ya. Itu bilangan cacah. Oke. Operasi bilangan cacah sama ya dengan operasi bilangan bulat matematika. Ya, nanti akan saya bahas secara terpisah. Operasi bilangan bulat matematika biasanya ditemukannya nanti di kelas 4, 5, 6 gitu ya. Kalau kalian bingung, apa sih bilangan bulat? Itu operasi bilangan bulat, itu loh yang ada plus minusnya tuh, tahu kan? Ya, paham kan? Oke. Nah, kita fokus dulu sama bilangan cacah ya untuk adik-adik kita yang kelas 1 sampai 3 SD. Oke. Bilangan cacah udah tahu nih, bilangan atau angka yang dimulai dari angka 0 sampai seterusnya ya. Untuk kelas 1 sampai 3 saya baca di saya baca di saya dengar dan lihat di TVRI kemarin hanya berbatas kepada penjumlahan dan pengurangan saja gitu ya. Oke, jadi operasinya operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke, operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke, nah operasi penjumlahan dan pengurangan ini pada bilangan cacah tidak terlalu sulit ya. Contoh misalnya saya langsung aja kasih yang gabungan ya. Kalau untuk satu-satu deh. Kalau yang penjumlahan sederhana aja, misalnya kayak 2 tambah 3 gitu ya. Berapa 2 tambah 3? 5 ya. Oke, terus misalnya 7 tambah 4. 7 tambah 4 11 gitu ya. Kaidah penjumlahan sudah saya jelaskan ya, sudah saya jelaskan pada satu video. Nanti saya coba kasih linknya di description box, di kotak deskripsi di bawah ya. Terus dan seterusnya gitu ya. Kalau pengurangan ya gampang, misalnya 5 kurang 3 jadi 2 ya. Terus misalnya 10 kurang 6 jadi 4 gitu ya. Kaidah pengurangan juga sudah saya buatkan videonya terpisah gitu ya. Oke, terus Kak, gimana kalau yang operasi penjumlahannya dan pengurangannya digabung? Oke, pertama ada kaidahnya nih ya. Nggak boleh bilang kaidah deh, nanti anak-anak pada bingung apa sih. Ada syaratnya. Ada syarat ya. Iya.
Apa sih syaratnya? Ya, yang pertama, dahulukan perhitungan dari sebelah kiri. Nah, ya, Kak, maksudnya apa sih? Syaratnya cuma satu. Dahulukan saja perhitungan dari sebelah kiri kalau memang dia digabung. Ya, ini untuk syarat operasi gabungan. Oke, contoh misalnya gini. 5 tambah 6 dikurang 3. Ya. Maka kita lihat nih, dahulukan perhitungan dari sebelah kiri. Ayo, kiri mana? Kiri sini ya. Ini tangan kiri nih. Ini tangan kanan ya. Oke? Jadi dahulukan dari sebelah kiri dulu. Mana yang sebelah kiri? 5 kan? Paling kiri 5 ya. Tambah 6. Jadi dahulukan ini dulu. Ya? Hitung dulu nih. 5 tambah 6 berapa ya? 11 ya. Betul ya? Terus baru dikurangi 3. Oke? Jadi berapa? 11 kurang 3 adalah 8. Oke? Gitu ya. Kak, emang gak boleh pengurangan dulu baru penjumlahannya? Boleh-boleh aja ya. Tapi alangkah baiknya kamu dahulukan dari sebelah kiri. Nih ya. Boleh nih, Kak mau yang kurang dulu? Boleh-boleh aja. Misalnya dengan soal yang sama ya, kita buktikan apakah jawabannya sama atau tidak. Oke? 6 dikurang 3 dulu, Kak. Boleh. 5-nya nggak diapa-apain kan? 5-nya tulis dulu. 5 ditambah. Nih ya, ada tanda tambah. 6 kurang 3 berapa? 6 kurang 3? 3. 5 tambah 3, 8. Lah, Kak ini sama? Iya. Ada kasus-kasus tertentu bisa sama kayak begini. Ya. Tapi kalau misalnya yang hasilnya kira-kira beda, gimana Kak? Contoh. 9 dikurang 3 ditambah 5. Ayo, berapa nih? 9 kurang 3 tambah 5. Yang awal dulu ya, kita coba yang awal dulu ya. Oke, 9 kurang 3 dulu, berapa? 6 ya. Oke, 6. Terus yang belum diapa-apain tuh, plus 5. 6 tambah 5 berapa? 11 kan? Oke. Nih, di sini kuncinya. Kenapa aku bilang kenapa harus didahulukan yang sebelah kiri. 9 dikurang 3 ditambah 5. Kak, aku bisanya tambahan lebih cepat dulu baru dikurangin. Boleh, nggak apa-apa. Tapi lihat nih, hati-hati. Kak, mau ditambahin dulu. Nih, kalau kamu tambahin, 9-nya nggak diapa-apain kan? 9. Tandanya dikurang kan? Ya, 3 tambah 5 berapa? 8 ya? 8. Kalau 9 kurang 8, 1 kan? Nah, lihat. Sama nggak? Tidak sama. Oke. Alasannya saya singkat aja deh. Saya nggak mau ngejelasin karena ini yang mendengarkan saya lebih menyarankan untuk ke anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 SD. Saya bawa bahasanya yang bisa kalian mengerti gitu ya, kawan-kawannya. Nah, penjelasan saya yang sederhana cuma begini. Ini bisa dilakukan ketika kalian sudah mempelajari operasi bilangan bulat. Ya, kalau operasi bilangan bulat kalian sudah bisa dan sudah mengerti, maka boleh melakukan yang belakang dulu. Ya, penjelasannya di lain video saja. Nanti saya akan sertakan ini di video pembahasan operasi bilangan bulat. Oke?
Pokoknya intinya ini bisa nggak sama karena kalian belum mempelajari operasi bilangan bulat pada tingkat kelas 1 sampai kelas 3 SD. Bilangan bulat akan dikenalkan di kelas 6 SD. Paham? Semoga ini bisa paham ya. Oke, kita akan coba menggali soal yang ada di TVRI. Oke, soal pertama. Ini dia soalnya. Jumlah siswa kelas 1A ada 22 orang. Sedangkan kelas 1B lebih banyak 3 orang dari 1A. Berapakah jumlah seluruh siswa kelas 1? Oke. Nah, saya sudah sedikit rangkum ya. Oke, ini dia soal yang sudah saya rangkum ya. Dia bilang kelas 1A sama dengan 22 orang. Ya, 1B lebih banyak 3 orang dari 1A. Berapa sih jumlah seluruh kelas 1-nya? Gitu ya. Oke. Kita lihat nih pelan-pelan. 1A sama 1B. Dia bilang berapa jumlah seluruh kelas 1. Nih ada kata-kata jumlah ya. Kalau jumlah artinya ditambah. Jadi kalau mau ditulis 1A ditambah 1B. 1A-nya berapa, Kak? 22 ya. Udah ada nih. 22. Ditambah 1B-nya udah ada belum angkanya? Udah ada belum bilangannya? Belum ada ya. Nah, di sini ada metode operasi bilangan cacah yang kecil ya. Dia bilang gini. 1B itu lebih banyak 3 orang dari 1A. 1A ada berapa? 22 orang ya. Betul? Maka 1B dia bilang lebih banyak 3 orang. Kalau lebih banyak. Coba itu kata kunci tuh. Ya. Kalian harus pahami dengan kata kunci. Ya. Kata kuncinya apa aja? Bisa. Pertama, lebih banyak. Oke. Atau kalau dalam perdagangan, membeli kembali. Ya. Itu juga tanda untuk penjumlahan. Terus apa lagi? Diberikan. Oke. Itu ditambah juga operasinya. Terus apa lagi? Dibutuhkan. Berarti itu ditambah juga. Dan sebagainya. Oke? Nah, kalau ada kata-kata lebih banyak. Lebih. Berarti lebih itu bertambah apa berkurang ya? Bertambah kan ya? Dari siapa? Dari yang 1A. Oh, 1A 22. Berarti kalau lebih dari 3 orang artinya 22 kita tambah dengan 3. Jadi 25. Oke. Kak mau yang menurunnya dong? Boleh. 22 tambah 3. Ingat ya, penjumlahan harus sejajar. Sesuai dengan nilai tempat. 2 tambah 3, 5. Apakah ada yang disimpan? Tidak ada. Tambah 2-nya turun, oke? Gitu. Jadi 25 ya. Maka di sini 25. Maka 1A tambah 1B. Menurun aja deh, Kak. Biar lebih enak dilihatnya. Boleh. Tambahkan. 2 tambah 5. Belakang dulu ya. Nggak boleh depan dulu ya, anak-anak ya. Kawan-kawan ya. Belakang dulu yang dikerjakan. Satuannya dulu. 2 tambah 5. 7. Lalu ada yang disimpan nggak? Nggak ada ya. 2 tambah 2. 4. Maka jawabannya 47 siswa. Itu untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ibu guru mempunyai 20 buah bola. Diberikan
ke A 8 buah. Terus kelompok B mendapatkan 7 bola. Berapa sih sisa bola yang dimiliki oleh ibu guru sekarang? Oke, saya sudah bikinkan ilustrasi ringkasan soalnya. Bola yang ibu guru punya ada 20. Diberikan ke A 8 buah. Betul? Kelompok B dapat 7 bola. Berapa sih sisanya? Nah, hati-hati ya. Ini harus bermain logika bahasa. Jadi, biasanya anak-anak matematika, anak-anak yang gemar matematika, kemampuan bahasanya memang sedikit di bawah. Makanya kenapa pada tingkat-tingkat dasar sekolah, apalagi tingkat bawah sekali ya, kayak misalnya teman-teman kita di PAUD, teman-teman kita di TK, belajarnya apa aja? Disingkatnya calistung ya. Ca itu baca, lis itu tulis, tung itu hitung. Karena untuk bisa memahami ilmu pengetahuan, kalian butuh 3 itu kemampuan. Baca, tulis, dan hitung. Oke? Nah, tadi saya ada bilang, saya singgung tuh sebelumnya. Kalau penjumlahan ada kata-kata diberikan. Ya. Tergantung konteks bacaannya. Ya, contohnya kayak gini. Andi mempunyai 2 buah permen. Lalu diberikan oleh ayah 5 buah. Jadi kalau ada kata-kata gitu, permennya Andi bertambah apa berkurang? Diberikan oleh ayah loh. Oke, ada kata-kata oleh. Ya. Itu baru dijumlah. Nah, kalau pada kasus soal nomor 2 ini, diberikan di sini, itu berarti dikurangi. Makanya, kawan-kawan yang ada di rumah, tolong minta bantuan kepada orang tua kalian atau ke guru-guru kalian yang memang bisa melayani kalian saat ini untuk bertanya, Kak, atau Pak, atau Bu, atau Ma, atau Pa, apa sih maksudnya diberikan? Gitu ya. Kalian harus aktif bertanya. Karena kalau tidak, kalian akan berspekulasi sendiri. Dan kalau jawabannya salah, bukan berarti kalian tidak bisa. Tapi memang kalian belum paham. Oke, beda ya. Tidak bisa sama belum bisa. Oke? Nah, sekarang kita coba. Awalnya ada 20 ya. Maka kalau dalam soal cerita begini, matematika belum bisa ngerjain. Karena ini bukan bahasanya. Maka kita harus ubah dulu ke dalam bahasa matematika. Bolanya awalnya ada 20. Gitu ya. Terus diberikan ke A. Berarti kalau diberikan ke A. Ibu gurunya punya 20. Mau dikasih ke kelompok A. Itu kira-kira punya ibu gurunya, bola ibu gurunya bertambah apa berkurang? Berkurang ya, kan diberikan gitu ya. Oke, jadi dikurangi berapa? Oh, ke A 8 buah. Nah, di sini sudah mulai campuran nih. Terus kelompok B mendapatkan 7 juga dari ibu guru. Berarti ibu guru bolanya berkurang lagi atau bertambah malah? Kalau si kelompok B mendapatkan 7. Oke. Nah, di sini juga nih, mendapatkan bisa berarti nanti ditambah. Tapi kalau dalam konteks ini harus dikurang. Kenapa? Karena ibu guru lagi ngasih ke murid-muridnya. Oke? Jadi dikurang 7. Tadi saya udah kasih pembahasannya ya. Kalau kayak gini ya. Oke? Nah, berarti kerjakan dari mana? Sebelah kiri terlebih dahulu. Oke? Nah, kita kurangi dulu. 20 dikurangi 8. Oke, menurun aja Kak. Boleh. Kurangi. 0 kurang 8. Nggak bisa Kak. Sebenarnya bisa kalau kalian sudah belajar bilangan bulat. Tapi ini belum. Ya, karena kalian masih kelas 1 sampai 3 SD. 0 kurang 8 nggak bisa. Kalau nggak bisa mesti apa? Kalau dalam matematika. Mesti pinjam. Pinjam ke siapa? Pinjam ke angka 2. Ya. Oke Kak. Sebenarnya saya paling nggak mau kalau soal saya tuh berantakan dengan pinjaman dan lain-lain.
gitu ya. Tapi mau nggak mau lah ya, ini hanya pembahasan secara umum. Oke, 10 nolnya nggak bisa dikurangin 8 kan, kita pinjam sama 2 ya, 2 dipinjam jadi 1, 0 pinjam 1 dari ini jadi 10 ya. Oke, 10 dikurang 8 berapa sih? 10 kurang 8 2 ya, 2. Ini sisa apa? Sisa 1 ya, nggak ada apa-apa di sini. 1 dikurang 0 1, jadi 12 ya. 12 dikurang 7. Kok ada kurang 7 lagi? Iya kan ini belum dipakai ya. Oke, kurangi lagi. 12 kurang 7. Boleh di sini lagi aja deh. Oke, 2 kurang 7 nggak bisa Kak. Oke, pinjam. 2 pinjamnya jadi 12. Pinjam dari sini ya. 1 dipinjam jadi 0, tidak bersisa. 12 kurang 7. Berapa sih 12 kurang 7? 5 ya. Oke, 0 di depan tidak perlu ditulis. Jadi jawabannya 5 bola yang ibu guru punya saat ini. Oke, gitu ya. Oke. Oh iya, mumpung lagi ada di pembahasan pengurangan, maka saya akan coba membantu kalian untuk bisa memahami peminjaman pada ratusan ya. Contohnya gini, misalnya 100 dulu deh, dikurang 54 gitu ya, kurangi. Nah ingat nih, pinjam meminjamnya harus sesuai kaidah. Oke, ini caranya. 0 kurang 4 bisa nggak? Nggak bisa ya. Oke, kalau nggak bisa kita coret dulu. Pinjam sama siapa? Sama sebelahnya. Loh, sebelahnya 0 juga, berarti nggak punya dong, gitu ya. Berarti ini nggak punya juga. Pinjam sama siapa? Sama sebelahnya lagi. Berapa? 1 ya? Oke. Nah ini harus runtut. Oke. 0 kita pinjam sama 1 di sini. Jadinya 0 yang di belakang jadinya 10 ya. Tapi pada saat di sini karena ini 0 nggak boleh 10 lagi nih. Ya ini nggak boleh. Tapi berapa? Harus 9. Kak, kenapa 9? Ya. Kenapa 9? Karena 9-nya ini menjadi angka 9. 10 ini sudah dipinjam 1 sama angka berikutnya. Betul? Tadi kan kita minjam sama dia dulu. Kalau dia nggak punya, minjam sama ini kan? Gitu ya? Kan sama gitu ya. Kalau kamu minjam sama teman kamu gitu ya? Minjam sama si A nggak ada, minjam sama si B. Gitu ya? Oke? Gitu ya? Oke, satunya ini karena udah dipinjam tadi sama si yang sebelahnya. Ini jadi 0. Ini bukan berarti, oh pinjam aja langsung dari sini. Ini jadi 10, ini 10. Nggak boleh. Pinjamnya harus sama sebelah-sebelahnya. Ya, dari yang terdekat dulu. Nggak boleh yang jauh-jauh minjamnya ya. 10 dikurang 4, 6. 9 dikurang 5, 4. 0-nya nggak ada apa-apa lagi ya. 0 turun, tetap 0. Oke? Ya. Ini pembahasan terpisah dari ini. Jawaban nomor 2 adalah 5 bola. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 dia bilang, Radit mempunyai 12 kelereng. Ayah memberikan lagi 4 kelereng ke Radit. Lalu diberikan ke adik 6 kelereng. Berapa sih kelereng Radit sekarang? Oke. Ya, kita masukkan. Oke, Radit punya 12 kelereng. Ayah memberikan lagi, ingat, memberikan lagi ke Radit 4 kelereng. Jadi, Radit punya 12, memberikan, ayah memberikan ke Radit. Jadi kalau dikasih sama ayah, dia kelerengnya bertambah apa berkurang? Kalau dikasih lagi berarti bertambah ya. Jadi tambah 4. Terus diberikan ke adik. Radit punya kelereng dikasih ke adiknya. Berarti punyanya Radit berkurang apa bertambah? Berkurang ya, karena kan diberikan ke adik. Oke, maka inilah bahasa matematikanya. 12 ditambah 4 dikurang 6. 12 tambah 4, Kak, menurun aja boleh. Tambah 4 tambah 2, 6. Terus satunya turun. 16 dikurang 6. Kita kurangi ya, langsung. 6 kurang 6, bisa ya? Habis, 0.
Terus 1. Kak, tadi kakak bilang kalau ada 0 nggak boleh ditulis. Iya, kalau 0-nya ada di paling depan. Kalau ada di belakang kayak begini ya harus ditulis dong. Oke, jadi jawabannya 10. Oke, ya. Itulah pembahasan dari operasi bilangan Caca. Semoga bisa membantu kalian lebih memahami apa yang diberikan di TVRI. Saya hanya sekedar membantu saja pemerintah untuk melancarkan kegiatan belajar kalian di rumah. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen supaya banyak kawan-kawan di luar sana yang makin senang dengan matematika dan menganggap matematika itu mudah. Oke, sampai ketemu lagi.